Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di Ahmad Yani Channel. Kali ini kita akan mencoba mengupas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial. Dari seluruh pos anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, anggaran bantuan sosial lah yang paling besar. Dari total anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar 204,95 triliun, tahun anggaran 2020, Kementerian Sosial menerima 127,2 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 6 program. Pertama, program Keluarga Harapan PKH sebesar 37,40 triliun. Kedua, program Kartu Sembako BPNT sebesar 43,60 triliun. Ketiga, program Bansos Sembako Jabodetabek senilai 6,8 triliun. 4, bantuan sosial tunai non Jabodetabek sebesar 32,40 triliun. 5, bantuan sosial tunai bagi KPM program Kartu Sembako BPNT non PKH masing-masing sekitar 4,5 triliun. Pemirsa budiman Ahmad Yani Channel, kalau kita lihat modus dari dugaan praktek korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial, pertama adalah menyunat atau memotong anggaran paket bantuan sosial tersebut. Yang awalnya paket bantuan sosial tersebut dianggarkan sebesar Rp300.000, disunat Rp15.000. Artinya paket itu sekarang senilai Rp285.000. Kalau kita hitung pemirsa, penerima bansos tahun 2020, maka pemotongan Rp15.000 per satu paket bantuan itu jumlah angkanya mencapai 1,2 triliun rupiah. Yang kedua, KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK atau nomor induk kependudukan, tapi ada data di Kementerian Sosial atau DTKS yang isinya ada 97 juta individu. Tapi 16 juta orang menurut KPK tidak ada orangnya. Ini bisa juga fiktif. Karena itu KPK meminta Kemensos menghapus data tersebut. Kelihatannya Kementerian Sosial masih belum menindaklanjuti saran dan anjuran Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Kalau kita hitung, data 16,7 juta orang itu dikalikan 300.000, maka uang negara yang dirampok lebih kurang senilai 4,8 triliun. Pertanyaan yang cukup serius yang harus kita ajukan atau yang kita tujukan kepada Kementerian Sosial tentunya, bantuan untuk 16,7 juta orang tanpa NIK atau bisa kita sebut fiktif tersebut, kalau kita kalikan dengan angka tadi 300.000 per paket, maka akan mencapai angka 4,8 triliun. Kira-kira pemirsa, mengalir kemana uang sebesar 4,8 triliun tersebut? Kalau dihitung angka tersebut, total kerugian negara diperkirakan hampir mencapai angka 6 triliun rupiah. Jumlah yang cukup besar. Kalau angka tersebut benar dan KPK dapat membuktikan dengan fakta yang ada, maka ini adalah skandal mega korupsi yang sangat besar, dan ini benar-benar melukai dan mensengsarakan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Korupsi bantuan sosial di tengah masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi hidup, ekonomi, dan berjuang sungguh-sungguh menghadapi pandemi justru dirampok, dicuri oleh elit-elit bangsa ini.
Pemirsa yang budiman Ahmad Yani Channel, banyak tuntutan masyarakat, LSM, penggiat anti korupsi, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat pelaku korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial ini dengan ancaman hukum yang maksimal, yaitu ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sungguh berat KPK. Mari kita dukung untuk KPK membongkar kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial ini. Tidak stop di kasus suap menyuap. Sebab kalau berhenti di kasus suap menyuap, maka ancaman hukumannya tidak akan maksimal. Ancaman hukumannya tidak akan sampai hukuman mati. Oleh karena itu, berdasarkan data-data yang ada, tadi juga temuan KPK, ada 16,7 juta data tanpa nomor induk kependudukan alias fiktif tersebut, maka KPK bisa menjadi pintu masuk peristiwa korupsi ini. Peristiwa korupsi, bukan peristiwa suap menyuap, peristiwa korupsi. Belum lagi kalau KPK masuk lagi kepada untuk menyelidiki sebagaimana telah dikemukakan selama ini, beberapa pendor-pendor, berapa pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat bermain di pengadaan bantuan sosial ini, yang ada relevansinya, ada hubungannya, ya kan? Ada kait-mengkait yang sangat berhubungan dengan menterinya, Kementerian Sosial ini. Saya kira KPK bisa menemukan motif korupsi di bantuan sosial di Kementerian Sosial. Pemirsa yang budiman, sahabat Ahmad Yani Channel, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.